Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Huwaladzi anjala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan yaitu pada acara webinar Pemuda Tauhid bersama Syekh Ismail. Insya Allah. Salawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita yakni Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sosok idola kita sebagai panutan di dalam hidup kita serta contoh tauladan yang sangat baik bagi kita semuanya. Teman-teman semuanya, apa kabar pada malam hari ini? Semoga dimanapun teman-teman berada, ada di dalam naungan Allah dan semoga memberikan kesehatan, baik sehat jasmani, ya, sehat rohani, dan sehat iman Islamnya. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita webinar lagi dengan mengangkat tema Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan. Adapun susunan acara yang saya susun yaitu yang pertama adalah pembukaan. Pembukaan telah saya buka barusan, serta yang kedua adalah tilawah Al-Quran yang insya Allah akan dilantunkan oleh saudara Kang Farhan selaku Ketua Pemuda Tauhid. Pada Kang Farhan saya persilahkan. Puan, punten suaranya terdengar. Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang insya Allah ingin bertilawah bareng, kita sama-sama membaca surat Al-Lail. Insya Allah kita mudah-mudahan dengan bacaan Al-Quran surat Al-Lail ini bisa menjadi atau menambah keberkahan pada malam hari ini, terkhususnya pada webinar pada malam hari ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin ikut bertilawah, boleh membuka Al-Qur'annya, membuka mushafnya, baik itu dari handphone ataupun dari Al-Qur'annya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى
الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga pada malam hari ini diberikan sama Allah untuk keberkahan di dalam menuntut ilmu pada malam hari ini. Insya Allah biar tidak terlalu malam dan tidak mengganggu aktivitas yang lain, kita sambut Syekh Ismail. Beliau merupakan pakar sejarah serta asatidz di Darut Tauhid dan merupakan ketua Yayasan Manbaul Ulama. Kepada Syekh Ismail, tafadhol maskuro. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi. warahmatullahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa la rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وصفينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وإمامنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإذن إلى يوم الدين. أما بعد, insyaallah di malam ini dalam perkumpulan yang sangat mulia kita akan bahas tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai imam kita, sebagai idol kita, sebagai qaid kita dan pimpinan kita ke surga insyaallah. Dan ini ada beberapa poin insyaallah yang kita akan share atau kita insyaallah bahas. Yang pertama adalah perantara antara kita sama Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla yang cipta seluruh makhluk, cipta seluruh manusia. Dan Allah Azza wa Jalla berkata, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan Allah Azza wa Jalla yang cipta, memberikan dan kirimkan seluruh para nabi dan rasul untuk menerangkan, untuk hidayat, untuk petunjuk, untuk menyampaikan apa yang Allah mau, untuk memberi pengetahuan tentang dunia dan akhirat. Dan ini yang sangat penting, kita harus memberi perhatian gimana kita butuh guru di dunia, gimana kita butuh ilmu, gimana kita butuh petunjuk, gimana kita butuh hidayat ke akhirat. Nah, disinilah datang Rasulullah SAW. Dan di sini harus kita bahas bagaimana kondisi manusia sebelum turun wahyu, sebelum datang Rasulullah SAW sebagai Rasul. Dan itulah kondisi yang dalam sejarah yang sangat penting kita pelajari, namanya qabla al-Islam, al-Arab qabla al-Islam, orang Arab sebelum agama Islam. Dan itulah masa itu sesudah Nabi Isa alaihissalam sudah tidak berada di bumi, dan kebetulan ada kesesatan yang luar biasa yang terjadi di bumi kita ini. Kitab yang terakhir sudah dirubah dengan orang pendeta-pendeta di zaman orang Kristen. Kemudian apalagi zaman tersebut daerah Arab, Al-Jazirah Al-Arabiyah, agama Nabi Ibrahim atau sisa dari agama Nabi Ibrahim alaihissalam sudah sangat diacak, sudah sangat tidak ada bagian yang benar dari bagian agama Ibrahim, bahkan itu yang paling sedikit. Di Al-Ka'bah sendiri, dalam Al-Ka'bah dan sekitaran Al-Ka'bah itu penuh dengan berhala, dan orang Makkah sangat merubah agama Allah Azza wa Jalla dari kondisi akhlak, dari kondisi sudah sangat lemah, sudah sangat tidak baik. Itu kondisilah seperti itu. Jadi harus kita sadar kelebihan Rasulullah SAW untuk kita semuanya, untuk umat Islam. Bayangkan kalau Allah Azza wa Jalla tidak kirim Rasulullah. Saya mau bertanya nih, siapa aja yang bersama kita di sini? Pikirkan kalau Rasulullah tidak ada, kira-kira bagaimana kondisi saya? Kira-kira bagaimana kondisi kita? Gimana? Ada yang mau jawab? Silakan. Siapa aja boleh.
Jawab. Ada? Jawab, Syekh. Kak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Sedangkan utus saja Nabi Muhammad banyak orang-orang yang tersesat. Sedangkan Allah mengutus Nabi Muhammad itu untuk menyempurnakan akhlak sebagai visinya gitu kan. Makanya alangkah sangat miris sekali jika saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau misalnya di dalam sebuah syair dikatakan bahwasanya andai saja bukan karena kamu Muhammad maka aku tidak. Ya, anggap putus ya? Enggak. Hilang suaranya. Halo, suara saya masih ada? Masih sih, masih agak jelas. Jadi Kang Farhan Ya, terlempar. oh ya. Supaya kita sadar bagaimana kelebihan Rasulullah SAW kepada umatnya. Bayangkan kalau tidak ada Rasulullah, kira-kira kita sekarang beragama apa dan kultur kita seperti apa, ilmu dunia dan akhirat kita seperti apa. Dan ini yang menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW membawa kebaikan yang luar biasa dari segi dunia dan pun akhirat, dua-duanya. Kalau kita belajar dalam sejarah Islam, umat Rasulullah SAW sesudah Rasulullah SAW membangunkan negara di Al-Madinah, kemudian ada Daulah Umayyah, kemudian Abbasiyah, Khilafah Abbasiyah, sampai yang terakhir Khilafah Utsmaniyah, itu umat kita sudah betul-betul menguasai dua ilmu dunia dan akhirat. Itu kelebihan yang sangat besar untuk dihitung, mulai dari kelebihan Rasulullah SAW ke umatnya dengan masing-masing sampai kelebihan Rasulullah SAW sebagai utusan. Seperti tadi poin yang pertama yang kita bahas, bahwa Rasulullah SAW adalah perantara antara makhluknya, antara manusia, bahkan sama jin juga. Mungkin ini nanti akan kita sampaikan sebentar lagi. Dan Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal jika mau menyampaikan sesuatu kepada manusia, Allah Azza wa Jal kirim Nabi dan Rasul. Dan kalau kita kembali ke sejarah manusia dari ayah seluruh manusia, Sayyidina Adam alaihissalam, hampir ijma' dari para ulama bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah Nabi dan Rasul. Dalam artian, Allah Azza wa Jal memberikan semua ilmu dunia dan akhirat kepada manusia yang pertama. Dan itu yang disampaikan, diajarkan ke anaknya, ke generasi-generasi berikutnya. Dan itu kepentingan utusan, antara kurung utusan, apa kepentingannya? Bagaimana kita bisa kenal bersama Allah Azza wa Jal? Bagaimana kita tahu kewajiban kita? Banyak sekali pertanyaan, bahkan semuanya jadi gelap kalau tidak ada Rasul, kalau tidak ada utusan antara manusia dan yang cipta, yang maha cipta. Nah itu poin yang pertama, Rasulullah SAW mengajarkan, menyambungkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, bagaimana Allah Azza wa Jalla memilih. Jadi Rasulullah di antara para manusia, di antara seluruh manusia, kalau dalam sirah nabawiyah kita sebutkan Ar-Rasul Al-Insan. Rasulullah SAW sebagai manusia 40 tahun pertama sebelum turun wahyu. Sifatnya seperti apa? Karena di sini ada aturan. Allah Azza wa Jalla Maha Agung. Bagaimana Allah jika mau kirimkan utusan? Pastilah Allah Azza wa Jalla milih orang yang terbaik di lingkungannya. Dan ini hal yang harus kita sangat-sangat bersyukur. Kenapa? Allah Azza wa Jalla kirim orang yang terbaik di antara kita sebagai utusan untuk kita. Makanya nanti di poin berikutnya bahas tentang masalah qudwah dan uswah. Bagaimana kita harus ikut jejaknya Rasulullah. Akhlak kita harus sesuai akhlak Rasulullah. Muamalat kita, adab kita, salat kita, ibadah kita, semuanya. Nah itu yang karena Allah memberikan nikmat yang sangat besar ke seluruh umatnya.
Dan itu Allah Azza wa Jal memilih utusan yang atau manusia yang terbaik di antara umatnya, karena itu yang akan jadi utusan supaya tidak ada alasan. Karena Allah Azza wa Jal juga yang pilih, makanya orang yang bahas tentang para nabi dan rasul, mereka tidak sadar bahwa kita sedang bahas tentang utusan. Tidak mungkin Allah jika mau kirim utusan, Allah Azza wa Jal pilih sembarangan. Bahkan Allah selalu memilih rasul yang manusia yang terbaik. Makanya berikutnya bagian uswah hasanah. Bagaimana Rasulullah dengan akhlaknya, dengan akhlaknya sebagai guru, sebagai ayah, semuanya. Kita ini belajar dalam sirah nabawiyah, dan ini yang jadi contoh yang terbaik untuk kita sebagai anak sama orang tua, sebagai ayah sama anaknya, sebagai guru sama muridnya, sebagai tetangga, sebagai warga, sebagai siapapun. Jika kita melakukan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dapat kebahagiaan, ketenangan yang sangat dahsyat, yang sangat sempurna bahkan. Bahkan banyak orang bilang, tapi Rasulullah akhlaknya sangat sempurna. Makanya banyak yang tidak paham istilah uswah. Uswah itu artinya contoh. Artinya apa? Jadikanlah Rasulullah SAW sebagai contoh. Tapi tidak target kita harus 100%. Semoga misalnya dari akhlaknya kita dapat 60, 70, alhamdulillah. Dari ibadat, maka Allah Azza wa Jal, kenapa kembali lagi? Pilih orang yang terbaik supaya jadi contoh. Dan ini kita mungkin bisa dijadikan buah pertanyaan. Siapapun di antara kita pernah mencoba, ya, apapun yang pernah dicoba jadikan Rasulullah SAW sebagai uswah. Ada nggak di antara kita yang pernah bercoba, kemudian bagaimana hasilnya jika kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswah, sebagai qudwah, sebagai contoh yang kita harus mengikutinya? Ada nggak? Silakan. Dalam bagian apapun, dalam bagian akhlak, dalam bagian ilmu, dalam bagian apapun. Jadi, bagaimana kita harus menjadikan Rasulullah sebagai uswah? Silakan, ada? Dari admin kali, Ada, Syekh. silakan. Ya, Tolong kalau kita mencontoh bagaimana akhlak atau kebiasaan Rasulullah, hidup kita tuh lagi menjadi lebih terarah, hatinya menjadi lebih tenang gitu. Karena yang Rasulullah lakukan itu kan eh, mengaplikasikan apa yang Allah perintahkan gitu, Syekh. Baik, barakallahu fiki. Makanya saya mau kasih contoh bagaimana Rasulullah, dan ini hal yang sangat penting dan sangat besar untuk kita. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Allah Azza wa Jal. Bagaimana Rasulullah SAW aplikasinya, ibadahnya kepada Allah Azza wa Jal, bagaimana sangat sempurna dan sangat indah, dan ini yang jadi contoh untuk kita semuanya. Jika Rasulullah SAW sedang dakwah di Makkah, kemudian Rasulullah sedang cari dukungan, sedang cari yang support agama Allah, sedang cari yang support dakwah, kemudian Rasulullah SAW berangkat ke At-Taif, kota At-Taif namanya. Kemudian secara singkat ditolak dengan cara yang sangat keras, ditolak dengan cara yang sangat kasar, tidak baik, sampai dilemparin batu. Kemudian Rasulullah sesudah keluar dari kota Taif, kemudian duduk istirahat dulu di kebun, kemudian dikasih buah anggur dengan orang yang atas dari di situ Rasulullah berangkat fisabilillah karena Allah, untuk Allah Azza wa Jal, tidak mencari keuntungan untuk dirinya. Kemudian caranya sangat beradab, sangat baiklah dengan raja-raja atau ketua besar di kota Taif. Kemudian cara mereka sangat kasar dan sangat tidak baik. Tetapi bagaimana Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Azza wa Jal dalam kondisi tersebut? Sebelumnya saya nanya, kita sedang berdakwah sama orang, sama siapapun, kita sedang mencari kebaikan buat orang,
tapi mereka cara balasannya sangat kasar. Apa yang kita akan merasakan dalam kondisi seperti itu? Silakan siapa aja jawab. Kira-kira perasaan kita seperti apa? Kalau refleksnya sih mungkin emosi ya, Syekh. Jadi kayak, kenapa sih nggak didengerin gitu ya, Syekh. Makanya di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena hanya berdoa kepada Allah Azza wa Jal secara singkat karena doanya sangat sempurna dan lumayan besar. Singkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Ya Allah, kalau kejadian ini bukan karena ada kesalahan dari saya, bukan karena Allah marah sama saya tidak peduli. Ya, ini yang jadi pelajaran dan inspirasi yang sangat luar biasa untuk kita. Apapun yang terjadi di dunia ini, saya tidak peduli selama Allah Azza wa Jal ridha, selama Allah Azza wa Jal menerima saya. Nah, ini yang jadi pelajaran yang sangat besar. Bagaimana, tapi di antara, kalau kita ambil contoh ini, jadi kalau saya boleh bertanya, bagaimana Anda dengan Tuhanmu? Apakah merasa sangat baik atau merasa sangat berkurang? Nah, ini yang kita harus ambil dari sejarah Rasulullah sebagai idol kita, sebagai contoh terbaik untuk kita. Bagaimana Rasulullah dalam keadaan seperti tadi yang kita contohkan, mereka membalas dengan cara yang sangat tidak baik, tetapi tetap aja Rasulullah SAW hanya yang dikhawatirkan, apakah kira-kira ada kesalahan dari saya, atau ini emang ujian dari Allah, emang mereka yang salah, bukan saya yang salah. Makanya ini yang jadi contoh untuk kita. Saya kembali lagi mau pertanyaan lagi karena ingin dalam pertemuan ini selalu kita ada berkomunikasi. Nah, ini yang kita mau belajar, bagaimana Anda dengan Tuhanmu, dengan Allah Azza wa Jal. Gimana? Ada yang mau share lagi? Silakan. Hubungan kita dengan Tuhan, Syekh, atau seperti apa tuh? Jadi, sedangkan kita ambil Rasulullah SAW sebagai contoh seperti tadi. Yang terjadi, Rasulullah ditolak, mereka menolak dengan cara kasar. Padahal seperti tadi, Rasulullah tidak mencari keuntungan untuk diri sendiri. Tapi Rasulullah membawa kebaikan untuk mereka. Mau menjauhkan mereka dari neraka, mau mengajak mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi yang terjadi mereka menerima dengan cara yang kasar. Jadi, mana ada kesalahan? Bagaimana kalau kita datang tamu saja ke rumah kita, kita terima dengan cara baik kan? Rasulullah datang sebagai tamu di luar kembali kepada Allah. Ya, Ya. mohon maaf. Ini yang Bisa saya diulang lagi. kalau dalam kehidupan kita, apalagi banyak orang Allah hanya bisa disebutkan ibadah keuntungan. Jika dia diberikan harta, jika dia diberikan apa yang dia inginkan, dia istilahnya ridha sama Allah. Dia senang. Mungkin dia rajin sholat, rajin zikir. Tapi begitu dia ada ujian, ada masalah, ada apapun, bahkan mungkin percayaannya kepada Allah dijadi imbangan atau dijadi contoh untuk kita. Itu pertanyaan saya. Silakan. Izin Syekh menjawab. Mas Syekh. Jadi memang kalau ngomongin kita ya sebagai manusia biasa gitu, kita tuh sering lupa gitu, sering lupa kurang bersyukurnya gitu ya. Padahal udah tahu contohnya Rasulullah gitu ya, tapi masih ada sisi egonya gitu, egonya sifat-sifat seperti itu yang sulit dikendalikan gitu. Kita sudah tahu sebabnya, tapi Allahnya malah
sering lalai gitu. Terdengar sih? Baik, barakallahu fiik. Jadi yang kita belajar dari sejarah para nabi dan rasul dan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, seluruh para nabi dan rasul bisa kita katakan tujuan kehidupannya adalah ridha Allah, termasuk diterima. Saya mohon maaf sebelumnya suaranya Jadi mereka mengamalkan amalan ini. Halo, suara suaranya putus ya? putus ya. Iya. Sebentar. Di tidak terdengar. Masih Masih sih, masih putus-putus. halo, suara jelas sekarang? Oke. Udah cukup jelas. Alhamdulillah, jelas. Oke. Jadi semua para nabi dan rasul tujuan kehidupan adalah mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Yang penting Allah ridha. Tidak peduli apa yang dikurbankan. Dan itu yang saya tadi bahas dari kejadian Al-Taif yang harus jadi contoh buat kita. Bagaimana Rasulullah SAW tidak peduli ada kejadian, ada ujian, ada masalah apapun, yang penting Allah ridha. Nah, itu kalau kita ambil untuk kehidupan kita, itu jadi sangat indah. Karena yang dicari adalah ridha Allah. Nah, makanya dalam ayat Al-Jasiyah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Jika seorang dia kebetulan akidahnya atau percayaannya atau pikirannya, apa yang saya mau? Jika Allah memberikan apa yang saya mau, nah saya senang, saya sholat, saya belajar, saya baik dengan orang. Tapi kalau tidak dikasih apa yang saya mau, saya tidak suka gitu. Nah itu yang jadi salah paham untuk kita, yang harus kita belajar dari kehidupan Rasulullah. Seperti tadi, ujian yang sangat besar sampai dilemparin batu. Padahal Rasulullah SAW tidak meminta sesuatu. Nah itu bagian yang kedua, bahwa Allah Azza wa Jalla memilih orang yang terbaik di antara kita. Dan itu yang orang yang terbaik untuk cocok bisa jadi contoh untuk kita semuanya. Jadi kalau bukan Rasulullah Muhammad bin Abdullah SAW, siapa yang mau jadi contoh yang terbaik? Apalagi kalau kita belajar dari sirah nabawiyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW selama 40 tahun duduk dan terkenal di antara kaum Makkah dengan cara yang sangat baik. Ini bagian yang kedua. Baik, tentang poin yang pertama sama yang kedua ada pertanyaan? Silakan. Boleh, silakan. Mangga Teh Irnawati. Maafkan Syekh, kakak bertanya, izin kembali Bu. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bekasi. Afwan, saya mau bertanya. Namun di luar topik boleh tidak? Di luar pembahasan boleh nggak, Syekh? Nah, itu gimana admin? Admin. Gimana admin, silakan atur pertanyaan. Kalau bisa mah Teh sehubungan dengan tema, dengan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi idola kita. Nah, itu Ya. jadi tema hari ini. Ini juga mengenai hadis yang Rasul SAW bilang mengenai mengucap salam kepada lawan jenis. Di dalam hadisnya itu membahas Asma binti Yazid al-Ansariyah menuturkan bahwa Nabi pernah melintas masjid. Di sana ada sekumpulan wanita sedang duduk.
Rasulullah SAW mengucapkan salam kepada mereka sembari memberi isyarat kepada mereka dengan tangan. Lalu bersabda, jauhilah kufur nikmat orang yang bergelimang kenikmatan. Maksudnya seperti apa? Terima kasih. Jadi pertanyaannya tentang hadis tentang salam lawan jenis atau gimana? Dijelaskan admin. Hadisnya mengenai mengucap salam kepada lawan jenis. Rasulullah mengucapkan salam kepada mereka sembari memberi isyarat kepada mereka dengan tangan. Lalu bersabda, jauhilah kufur nikmatnya orang-orang yang bergelimang kenikmatan. Baik, kalau boleh ditulis dulu pertanyaannya, nanti di akhir pertemuan kalau masih ada waktu saya jawab, karena jauh dari 2 poin yang tadi disampaikan. Kebetulan tadi baru kita sampaikan 2 poin. Yang pertama, kepentingan utusan. Yang kedua, Rasulullah SAW orang yang terbaik di lingkungan. Apakah ada pertanyaan tentang 2 poin ini? Untuk 2 poin yang kedua, Syekh, penjelasannya seperti apa lagi? Terima kasih. Karena masih ada poin yang belum dibahas, waktunya juga kurang. Izin semuanya, insya Allah lanjut aja ke poin selanjutnya. Untuk nanti 10 menit ada sesi tanya jawab, insya Allah. Baik, kita maju ke poin yang ketiga. Rasulullah SAW rahmatan lil alamin. Ini poin yang sangat penting dan poin ini sangat besar. Apa artinya dan maksudnya rahmatan lil alamin? Rasulullah SAW yang pertama, utusan bukan hanya untuk manusia saja, bahkan untuk jin juga, manusia dan jin. Dan ada surat Al-Jin dan ada juga ayat dalam akhir surat Al-Ahqaf, wa istarafna ilaika nafaran minal jin. Karena manusia dan jin dua-duanya tanggung jawab tentang masalah agama dan ikhtiar. Dan di sini juga kita belajar bagaimana bahwa Rasulullah bukan hanya untuk seluruh manusia, dari umat-umat yang sebelum umat Islam. Makanya dalam Al-Quran kita sering ketemu istilah ahlul kitab, yaitulah adalah At-Taurat wal Injil, orang yang sebelum kita, orang Yahudi, orang Nasrani, dan semua agama atau buku-buku yang sebelumnya atau bentuk agama yang dibuat dari manusia, Rasulullah SAW dikirim untuk seluruhnya. Kemudian bukan hanya untuk manusia tapi untuk jin, dan dikirimkan rahmatan lil alamin. Allah Azza wa Jal memberi Rasulullah sebagai rasa sayang Allah Azza wa Jal dengan seluruhnya. Makanya kita belajar dari kata rahmatan lil alamin. Semakin kita belajar, semakin kita ikut Rasulullah sebagai contoh, sebagai muallim, sebagai guru, nah kita juga semakin nambah dekat kepada Allah, semakin kita dapat rahmat Allah Azza wa Jal. Dan ini yang dimaksudkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, bagian ini bagaimana kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita melanjutkan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmah, dan kita generasi berikutnya atau umatnya, kita juga melanjutkan tugas ini, bahwa umat Islam, agama Islam adalah rahmatan lil alamin, adalah agama yang syariat yang terbaik, disebutkan syariat as-samihah, syariat yang terbaik, syariat yang indah, yang mudah dalam segala segi, dari bagian misalnya hukum, bagian salat, bagian tasyri'. Ini sebagai umat Rasulullah SAW kita harus melanjutkan. Saya sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, kita harus menjadikan moto kehidupan kita rahmatan lil alamin. Bagaimana dalam sirah nabawiyah, dalam kehidupan Rasulullah SAW, aturan-aturan agama Islam, dari salat, dari apa. Misalnya dalam perjalanan kita salat qasar, banyak sekali yang bisa di-share tentang bagian ini, bahwa agama ini rahmatan lil alamin, dalam artian Allah memudahkan dan membuka jalan untuk kita semuanya. Ini masih ada berapa menit lagi, admin? Untuk masih 2 poin lagi. Gimana? Boleh sih, lanjut aja. Baik, di setiap poin saya kasih waktu. Apakah ada pertanyaan? Tapi tentang poinnya saja ya. Kalau ada komen atau
pertanyaan tentang bagian rahmah, bahwa dari sebelum buku yang sebelum kita, bagaimana Rasulullah SAW jadi rahmah, maksudnya apa? Semuanya dimudahkan dalam agama kita, dalam masalah salat, dalam masalah tasyri', dalam masalah ibadah. Tadi kita bahas tentang hadis bagaimana tingkat wanita jika dia bertaat dengan suami. Dalam hadis Rasulullah, dia dapat pahala sesuai aja dengan pahala suaminya. Jadi ini yang kita maksudkan rahmah Allah memberikan jalur dan jalan yang paling mudah. Baik, berikutnya mungkin ada yang baru gabung, kita bahas tentang bagian judul kita Rasulullah SAW, idol kita, contoh kita, qudwah kita dan uswah kita. Dan insya Allah yang jika kita ikut sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan, kita akan bisa bahkan bukan hanya masuk surga ya. Banyak hadis dari Rasulullah SAW menyampaikan bahwa bisa bersama Rasulullah di surga. Jadi ini yang kita sampaikan yang terakhir tadi, bagaimana contoh yang terbaik rahmatan lil alamin. Kemudian sekarang kita udah mulai kenal sedikit nih dengan tugas Rasulullah SAW, dengan sejarah Rasulullah, bagaimana Rasulullah Allah Azza wa Jalla kirim utusan yang terakhir yang punya sifat yang sangat indah untuk kita. Sekarang kita di bagian poin 4 atau yang terakhir, bagaimana kita harus menerima sejarah Rasulullah, bagaimana kita harus belajar, bagaimana kita harus baca, dan yang paling penting, orang Muslim yang berkarakter nabawi, yang berkarakter seperti Rasulullah, yang mengikuti uswah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini saya juga mau bertanya, sebanyak apa? Nomor satu harus kita belajar, kemudian nomor dua harus kita praktik. Makanya ini menjelaskan, poin ini sangat menjelaskan. Kenapa saya harus belajar sirah? Kenapa saya harus baca tentang Rasulullah SAW? Nah itu otomatis karena kita mau ikut seperti Rasulullah. Kita mau dekat kepada Allah Azza wa Jal. Kita mau jadi orang yang terbaik di lingkungan kita. Kita mau jadi orang yang akhlaknya paling bagus. Kita mau jadi orang yang paling cerdas, yang paling sukses. Nah itu bagian bagaimana kita harus mencari contoh yang terbaik. Ada buku dari Michael Hart dan itu salah satu hal yang bikin umat Islam bangga. Michael Hart itu adalah orang kafir dan dia nulis buku, bukan Muslim. Saya bukan mengurangi tingkatnya, tapi maksud saya itu saksi dari orang yang bukan Muslim. Jadi bagaimana kalau Michael Hart jadi orang Muslim? Dan dia menulis buku namanya Orang yang Paling Agung di Antara Manusia Ada 100 Orang. Jadi beliau itu memilih 100 orang antara manusia menurut aturan dia dan syaratnya. Itulah orang yang paling agung. Kenapa? Salah satu syaratnya itu orang-orang tersebut bikin perubahan di antara manusia yang sangat besar dan sangat dahsyat. Kemudian Michael Hart memilih Rasulullah dan itu yang hal yang bikin dahsyat. Jadi Nabi Isa alaihissalam, padahal Michael Hart dia orang Kristen, dia menjadikan Nabi Isa nomor 2. Kemudian dia menjadikan nomor 1 adalah Muhammad bin Abdullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menurut orang yang bukan Muslim pun, Rasulullah dalam karakternya, dalam sejarahnya adalah orang yang terbaik. Yaitu yang kita pertanyaan berikutnya, poin ini al-uswal hasanah. Bagaimana kita, bagaimana saya, bagaimana teman-teman, bagaimana kita harus belajar sejarah Rasulullah. Karena targetnya apa? Ikut seperti Rasulullah. Bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana bersama sahabatnya, bagaimana dengan wanita, bagaimana dengan orang miskin, bagaimanapun dengan musuhnya. Nah itu yang kita butuh dipraktik. Kemudian bagian yang terakhir, masih berapa menit ya? Berapa menit lagi Agil? Insya Allah sampai 20-40. Sampai berapa? 30 ya? 20-40. 10 menitnya lagi untuk bertanya, Ustaz. Baik, bagian berikutnya, bagaimana sudah kita belajar sama Rasulullah SAW, kita harus berdakwah. Maksudnya apa berdakwah? Apa yang kita sampaikan itu
adalah apa yang kita belajar itu yang disampaikan. Itu maksud saya, berdakwah. Dan itu yang bagian yang terakhir. Sesudah kita belajar, bagaimana kita harus nambah praktik maksudnya. Nah, itu bagian yang disebutkan dakwah. Makanya kalau kita bagi poin-poin yang tadi, yang pertama adalah utusan atau kepentingan utusan. Karena bagaimana kita bisa nyambung sama Allah, bagaimana kita bisa sholat, bagaimana kita bisa berdoa, bagaimana kita bisa paham tugas kita sebagai ciptaan, sebagai hamba Allah, dan bagaimana kita juga bisa belajar tentang Allah Azza wa Jalla yang cipta. Kemudian berikutnya pilihan. Allah Azza wa Jalla jika memilih utusan, Allah Azza wa Jalla memilih orang yang terbaik di antaranya, dan bagaimana kita jika belajar sejarah Rasulullah, bahas bagian akhlak, bahas semuanya sifat Rasulullah SAW, Allah memilih orang yang terbaik di lingkungannya, dan ini yang harus jadi banggaan, dan kita harus sangat banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian poin yang terakhir adalah al-uswal hasanah fi da'wah. Bagaimana umat Islam harus praktik sesudah belajar, harus praktik sifat Rasulullah SAW seperti tadi. Yang guru dia ambil bagian guru, yang ayah dia ambil bagian ayah, yang murid dia ambil bagian murid. Semuanya sama juga. Istri-istri Rasulullah jadi uswah hasanah, Ummina Khadijah, Ummina Aisyah, semuanya jadi uswah hasanah untuk perempuan. Kemudian bagian yang terakhir, karena bagian yang paling penting yang saya mau sampaikan, karena mungkin selalu dibahas bagian dakwah itu mungkin dari hanya segi materi doang. Tapi yang kita pengen bahas itu, apalagi di negara kita di Indonesia, yang jadi tentuan di awalnya itu karakter Islam. Jadi manusia sekarang tidak bisa melihat Rasulullah, betul? Tetapi jika melihat orang Muslim, ya disitulah kita kenal dengan karakternya Rasulullah. Melalui apa? Melalui kita ketemu dengan orang Muslim. Jika orang lain yang bukan Muslim melihat orang Islam, mereka bilang, inilah karakter yang terbaik, inilah akhlak yang terbaik. Baik, silakan boleh kasih waktu untuk pertanyaan. Maka ke teman-teman yang mau bertanya silahkan raise hand. Maka siapa? Cuma punya waktu 10 menit. Kalau gak bisa angkat tangan langsung di mic-nya nyalain aja. Baik, bismillah. Syekh, punten suaranya terdengar, Syekh. Halo? Syekh, bagus dah. Bismillah. Syekh, punten suaranya terdengar, Syekh. Boleh, silakan. Kalau pertanyaannya banyak, yang lain boleh tulis nanti disampaikan sama admin untuk juga. Yang penting kalau bisa sesuai dengan judul kita karena waktunya udah sedikit. Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih Syekh atas pemaparannya, Masya Allah sekali terkait tentang pemaparan terkait Rasulullah sebagai suri teladan buat kita semua. Sebagaimana dalam satu keterangan dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad itu, atau kita mempelajari inna siratan nabawiyyata wa sirata sahabati wa tarikhihum hiya agudwatul hasanah fi manhaji dakwah. Bahwasanya ketika kita mempelajari sirah Nabi, ketika kita mempelajari para sahabat, itu menjadikan salah satu alasan untuk kita ikuti karena suri keteladan mereka yang sangat luar biasa. Nah, sangat disayangkan gitu kalau kita lihat di zaman sekarang ini, di zaman kita berada di penghujung zaman ini, banyak sekali orang-orang yang mungkin jauh dari tuntutan dari Nabi Muhammad SAW karena mungkin banyak terpengaruhi oleh dunia luar, atau mungkin dengan adanya teknologi yang serba mudah sekarang ini, Syekh, banyak sekali pemahaman-pemahaman atau mungkin menjadikan suatu karakter yang mungkin jauh dari keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana kita sebagai umat Islam, atau kita sebagai seorang Muslim yang mungkin menjadikan Rasulullah sebagai panutan kita, menjaga rasa cinta kita, menjaga pemahaman kita agar kita juga bisa terjaga, terawat dari pemahaman-pemahaman yang menyimpangkan agama Islam dari fitrahnya, seperti itu, Syekh. Baik sekali, ini pertanyaan yang sangat penting,
Tapi jawabannya tidak begitu besar karena masalah terbesar sekarang di zaman kita adalah umat kita sedang jauh dari hakikat atau dari belajaran Al-Quran was sunnah. Nah itu masalahnya. Kita jauh dari jalur utama lah kalau boleh diistilahkan begitu. Jadi solusinya kita kembali lagi belajar sirah nabawiyah, kita kembali lagi belajar Al-Quran Al-Karim, kita belajar betul-betul bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana contoh Rasulullah, dan itu yang jadi target kenapa Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran berkata, "Qad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah," supaya kita jika tahu uswah kita seperti apa, target kita seperti apa, otomatis kita semuanya akan gabung di satu jalur lagi. Tapi karena seperti tadi kita jauh dari jalur itu, kita tidak tahu Rasulullah seperti apa. Bahkan setiap orang bilang harusnya seperti ini, harus seperti ini. Jadi harus kita kembali lagi nomor satu. Dan apalagi tertib, bagian tertib bahwa Al-Quran yang dipelajari dulu, yang diutamakan dulu. Nah, jika kita belajar Al-Quran dengan cara yang betul-betul, seperti para ulama, kemudian kita belajar sirah Rasulullah dan belajar contohnya, itu yang akan menjadikan kita kembali ke arah yang benar. Allah silakan. Ya, selanjutnya dari Iman Nur Hakim, silahkan. Mengakan Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Syekh, mau minta motivasinya Syekh. Pentingnya belajar sirah seperti apa? Jazakallah khairan. Masya Allah, tabarakallah. Itu pertanyaannya singkat tapi sangat luas. Ya kalau secara singkat ya, kalau saya sendiri kasih motivasi, kelebihan belajar sirah untuk masing-masing kita ya, itu sangat besar bahkan tidak bisa disingkatkan. Karena seperti tadi, Rasulullah di antara manusia itu seperti apa ya? Seperti matahari di antara bintang. Manusia yang terbaik. Otomatis jika kita belajar sedikit aja dari sejarah Rasulullah SAW, otomatis langsung kita dapat manfaatnya langsung. Bahkan hari ini aja kita belajar satu pelajaran. Tapi seperti tadi yang penting, pelajaran ini tujuannya jadi praktik langsung. Otomatis kondisi kita akan berubah. Muamalat orang bersama kita akan berubah. Dan yang paling penting yang tadi kita sampaikan, contohnya bagaimana Rasulullah SAW sama Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita menjadikan Rasulullah contoh kita dan guru kita, apa yang harus kita melakukan sama Allah, otomatis relasi kita sama Allah, hubungan kita sama Allah akan jadi lebih baik dan baik lagi dan selalu nambah baik lagi dan lagi dan lagi. Dan bayangkan bagaimana kita dalam hadis Rasulullah SAW mengajarkan kita bagaimana Allah sayang dengan kita, tapi selalu kesalahannya dan kekurangannya dari kita. Semakin kita dekat kepada Allah, semua urusan-urusan kita akan jadi mudah. Baru kita istilahnya bisa ketemu rasa kebahagiaan, ketenangan. Baru kita bisa jadi orang ulama. Maksud saya ulama itu kita tahulah segala hal. Tidak ada kebingungan, tidak ada pusing, tidak ada masalah. Nah itu manfaat yang sangat bisa tersentuh jika kita belajar. Walaupun pelajaran kecil aja dari Rasulullah. Tapi kemudian langsung praktik. Langsung panen lah. Jadi nanam sekarang panennya sebentar lagi, bukan besok. Bahkan bisa dalam satu hari kita dapat manfaat dari satu pelajaran dari Rasulullah. Bagaimana kalau kita belajar semua sejarah Rasulullah dan kita jadikan contoh dan kita praktik, itu manfaat yang abadi sampai kita bisa sangat bangga di hari kiamat. Jangankan untungan dunia itu insya Allah terjamin, tapi sampai kita sangat bangga di hari kiamat. Jadi golongan Rasulullah, jadi bersama Rasulullah sampai pun bisa jadi tetangga Rasulullah di surga. Allahumma amin. Silakan. Silahkan dua pertanyaan lagi dari Muhsin Budi dulu. Insya Allah silahkan tafadhol. Baik, Bismillah. Saya Muhsin dari Ngawi, izin pertama Syekh bertanya. Jadi saat kita mungkin sudah memiliki rasa cinta kepada Nabi dan mungkin mulai mengikuti step kecilnya, mungkin membaca Quran, lalu meneladaninya banyak share tentang ilmu agama dan kebiasaan-kebiasaan baik beliau. Bagaimana cara kita itu mendakwahi orang lain agar juga cinta kepada Rasulullah
Karena Rasulullah luar biasa banyaknya kebaikannya. Kita sebenarnya ini mulai dari mana agar orang lain yang mungkin mengidolakan idola-idola seperti artis itu bisa mengikuti Rasulullah juga. Maksudnya bisa lebih cinta lagi kepada Rasulullah. Lewat teladankah atau apa itu, Syekh? Mungkin bisa minta sarannya. Kebetulan juga itu belajarannya dalam hadis dan dalam sejarah. Yang pertama itu bagian praktik, dan di antara bagian praktik itu bagian yang paling sulit. Dan hadis Rasulullah SAW menjelaskan, Inna akrabakum minni manzilin yaumul qiyamah ahasinukum akhlaqah, yaitu bagian akhlak. Sebelum kita ngobrol harus kita contohkan dulu jika orang melihat kita dengan cara akhlak yang baik, dan ini yang jadi di zaman kita itu hal yang sangat langka. Nah itu akhlak yang menjadikan kita jadi magnetik lah ya. Jadi di antara lingkungan orang pada bertanya kenapa emang fulan seperti itu, dia akhlaknya bagus. Nah itu jawaban kita, saya pengen ikut Rasulullah. Nah itu yang jadi dakwah dan menjadikan orang lain, oh begitu ya orang jadi baik. Cukup kita ikut Rasulullah SAW. Dan itu dengan cara yang simple ini ya, agama Islam masuk banyak negara tanpa perang, tanpa apapun, hanya dengan karakter, hanya dengan praktik, apalagi yang diutamakan bagian akhlak. Jadi angkatlah bendera akhlak yang pertama, cukup kita berakhlak baik. Wa man ahsanu qawlan mimman amila salihan wa qala innani minal muslimin. Kita yang pertama beramal salih dulu, angkat bendera akhlak dulu, dan itu perang kalau disebutkan apa dalam bahasa Arab, mujahadatun nafs ya. Itu bagian tidak mudah sama sekali. Kita berpraktik dengan akhlak yang terbaik. Apalagi kita bahas tentang Rasulullah. Jadi akhlak nabawiyah ya. Akhlak Rasulullah SAW. Bagaimana kesabarannya, bagaimana kebaikannya dengan orang miskin seperti tadi, dengan tetangga, dengan istri, dengan anak, dengan para sahabat. Nah itu yang harus diutamakan bagian akhlak. Jika orang melihat kita seperti itu, cukup saja kita bilang sesungguhnya saya melakukan ini karena saya ikut Rasulullah SAW, ikut Nabi saya. Yaitu wallahu a'lam, seperti itu. Silakan. Alhamdulillah. Selanjutnya dari Yahya Abdul Rosid, silahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Syekh. Rasulullah sudah wafat. Wahyu sudah berhenti. Sunnah-sunnah Rasul sudah berhenti. Muncul sekarang zaman kini persoalan-persoalan baru yang sifatnya zon. Bagaimana kita menghadapi itu sementara ulama kita, Syekh Utsaimin, sekelasnya Syekh yang lain-lain pengarang muwafaqat sudah tidak ada keilmuannya seperti ulama-ulama terdahulu. Padahal muncul persoalan baru tentang digital, tentang AI, tentang perang di Gaza, di mana Fatah tidak membantu dari West Bank ke Gaza. Bagaimana solusi tentang hal-hal baru ini? Demikian, terima kasih. Barakallahu fiik. Kemudian tidak begitu gelap ya. Nomor satu, wahyu tidak bisa kita katakan putus ya. Karena wahyu emang sudah sempurna. Jadi saya mau bertanya baliklah. Kalau wahyu mau turun sekarang, emang apa yang mau disampaikan sedangkan sudah disampaikan semuanya dalam Al-Quran, dalam sirah Rasulullah. Kemudian nomor dua, Rasulullah SAW sebagai manusia kalau sudah meninggal. Tapi Rasulullah SAW tidak meninggal dalam karakter kita ya. Dalam karakter Pak Yahya sendiri. Dalam karakter setiap umatnya, setiap orang di umat Islam. Rasulullah hidup dengan akhlaknya. Rasulullah hidup dengan ayat suci Al-Quran yang kita harus belajar dan mengalami. Rasulullah hidup dengan umat-umatnya, dengan semuanya. Kita yang menyampaikan dan melanjutkan tugas Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah dalam kenyataan di setiap hari hidup dalam praktik umatnya. Dan mungkin Bapak melihat itulah innama hadhil hayatud dunya, inilah kehidupan dunia. Setiap orang, setiap golongan, setiap negara, setiap desa, setiap tempat, setiap orang pun dapat ujiannya masing-masing. Tetapi tetap berkataan Rasulullah SAW yang terakhir, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abada. Saya meninggalkan antara kalian, kalau dipegang dengan tubuh tidak akan kalian sesat sesudah saya sama sekali. Kitabullah wa sunnati. Nah itu kewajiban kita kembali ke Al-Quran, kembali ke sunnah Rasulullah, menghidupkan Rasulullah. Saya sekarang pada mulai jarang melihat orang pengen belajar hadis, pengen belajar Al-Quran. Yang maupun belajar Al-Quran hanya dia kejar targetnya mau disebutkan Al-Hafiz, mau hafal tapi tidak mau paham.
Jarang itu yang kita pengen menghidupkan. Jarang ada orang yang betul-betul mau belajar agama Islam dan mau mengorbankan waktu dari dasar. Itu yang kita harus kembalikan lagi. Ar-ruju' kembali ke sunnah Rasulullah. Ar-ruju' ke sirah nabawiyah. Kembali ke sirah nabawiyah. Menghidupkan sunnah Rasulullah. Kita tidak harus minta kepada Allah, ya Allah, kirim kembali Rasulullah. Karena kalau Rasulullah turun sekarang, apa yang akan ditambah? Wahyu. Kalau begitu, Allah tidak akan mewafatkan Rasulullah. Jadi Rasulullah hidup dalam agamanya, dalam Al-Quran. Itu yang harus kita manfaatkan dan menghidupkan. Mari kita menghidupkan Al-Quran dan menghidupkan sunnah Rasulullah dengan karakter-karakter kita. Dan itu yang Rasulullah akan sangat berbahagia dan bangga di hari kiamat. Tidak seperti itu ya. Pak Yahya, terima kasih. Ya, Barakallahu fiik. perang Gaza, kenapa Fatah tidak membantu dari West Bank ke Gaza, tidak membantu mujahidin di Gaza Selatan, Gaza Utara, Rafah, Kalau Jebal. boleh jawab, tapi ini Bapak keluar dari judul ya. Ini waktunya udah mau habis. Orang yang membantu Gaza seluruh dunia, saya tidak bisa hitung, Pak. Ya. Bahkan bukan hanya dari umat Islam yang sangat banyak mendukung, bahkan ada pun orang dari seluruh dunia, di setiap negara ada mendukung Gaza, Pak. Bukan hanya di umat Islam saja. Tapi kembali lagi, ini bukan judul utama kita. Kalau Papa mau bahas tentang Gaza, boleh. Tapi di selain waktu, dengan lengkapnya juga silakan. Ya, baik, baik. Oke, oke. Ya, saya bingung aja. Fatah sebagai saudaranya, fraksi Fatah tidak membantu mujahidin di Gaza. Padahal, Ini berapa bulan lalu dari Bandung aja ya, dari Lembaga Darut Tauhid banyak sekali bantuan yang dikirim ke sana dan masih banyak dan banyak lagi, dan umat Islam tidak akan berhenti sampai hari kiamat. ya baik. Terima kasih. Barak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sesi pertanyaan sudah kita laksanakan. Selanjutnya adalah acara doa bersama yang insya Allah akan dipimpin oleh Syekh Ismail. Kepada Syekh Ismail dipersilakan untuk memimpin doa. Baik, terima kasih untuk semuanya. Eh, saya berdoa ini da'in fa'aminu. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Lakal hamdu fil awwalin wa fil akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله ربي وسلام عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا نسير على السنة النبوية الشريفة الخالدة. اللهم انشر فينا علم القرآن وعلم السيرة النبوية يا أرحم الراحمين. اللهم احي هذه الأمة المباركة يا أرحم الراحمين. نعوذ بك من زوال نعمتك ومن فجاءة نقمتك ومن تحول عافيتك ونعوذ بك من جميع سخطك. نعوذ بك من السلب بعد العطاء يا أرحم الراحمين. نعوذ بك من السلب بعد العطاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أزل الغشاوة عن القلوب يا أرحم الراحمين. أزل الران عن القلوب. اللهم افتح قلوبنا للقرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور دروبنا وذهب همنا وغمنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النار على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kembalikan umat Muhammad ke Al-Quranil Karim. Kembalikan umat Muhammad ke sunnah Rasulullah ya Arhamar Rahimin. Mudahkan belajarnya, bacanya, dan praktiknya untuk semua umat Muhammad ya Arhamar Rahimin. Satuin umat Muhammad sekali lagi ya Arhamar Rahimin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جلها ودقها ما علمنا منها وما لم نعلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في غزة وفي فلسطين يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم نصر عزيز مقتدر يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم عدوهم يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضاهم وداوي جرحاهم يا أكرم الأكرمين وتقبل شهداءهم. ربنا اهدنا إلى الصراط المستقيم. ربنا اهدنا إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم نسألك الإجابة. آمين آمين آمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah khair kepada Syekh Ismail. Selanjutnya adalah seksi foto bersama ya. Insya Allah silakan kepada teman-teman untuk on cam
Semuanya ayo on cam. Bismillah, kita waktunya terbatas juga. Yuk, semuanya on cam dulu. Bismillah. Yuk. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Sip, hatur nuhun sadayana. Jazakumullahu khairan kepada Syekh Ismail selaku Ketua Yayasan Manbaul Ulama serta dai dan pakar sejarahnya. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Silakan kepada Ismail yang ingin melanjutkan lagi aktivitas selanjutnya ataupun berdakwah kembali di tempat lainnya, kami perkenankan untuk melanjutkan sesi selanjutnya. Ya, terima kasih juga kepada teman-teman semuanya, sahabat-sahabat webinar Pemuda Tauhid. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi dengan Ustadz Muhammad Hussein Geja. Insya Allah dan minggu depannya lagi kita akan long run Palestina di Masjid Darut Tauhid di Antos Dayana. Semoga ku Allah dipasihan kegiatan sareng kekuatan. Amin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.